Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan alhamdulillah ya sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan sejawat yang luar biasa ya mendukung saya dari awal sampai akhir, yang saya hormati ya, pada hari ini tujuan Bapak Ibu dikumpulkan di ruangan ini tiada lain yaitu karena ada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ya. Ini kaitannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ya, bahwasanya ini adalah tuntutan tugas di aksi nyata modul 1.4 ya, dari rangkaian modul yang sudah saya selesaikan dari mulai 1.1, 1.2, 1.3, dan hari ini adalah akhir daripada modul 1.4, yaitu saya harus melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Dan mudah-mudahan nanti setelahnya mempelajari modul ini kita akan berkolaborasi lah untuk menerapkan ya apa yang disebut dengan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materi ya, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini ya, jadi setelah mengikuti kegiatan ini harapan kita yaitu pertama memahami pentingnya disiplin positif, yang kedua memahami prinsip disiplin positif, yang ketiga memahami cara-cara mewujudkan disiplin positif di sekolah, dan yang keempat adalah memahami peranan guru dalam mewujudkan disiplin positif ya. Berikutnya, nah ini adalah struktur kegiatan yang akan saya coba bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian berikutnya ada teori kontrol dan kaitannya dengan disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan coba sama-sama bahas tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi materi yang akan kita bahas hari ini kurang lebih ada 6. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan atau bisa memahami lah ke semua materi yang nanti akan coba saya bahas satu persatu Bapak Ibu. Ya, berikutnya kita masuk ke materi pertama yaitu pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi seperti yang sudah kita pahami Bapak Ibu, bahwasanya sekarang kita itu dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Sehingga kita harus memahami di dalam kelas itu klasifikasi atau kelompok-kelompok peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga nanti cara pengajaran kita itu harus disesuaikan ya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada siswa yang lebih senang mendengarkan, nah berarti cara kita sebagai guru harusnya seperti apa tuh ketika menghadapi siswa yang lebih senang mendengarkan.
ada siswa yang lebih senang menonton. Nah, berarti cara kita sebagai guru harusnya memberikan media pembelajaran yang seperti apa. Kemudian ada siswa yang senang menonton dan sedang mendengarkan. Ya, ada siswa yang senang istilahnya naonnya tidak teaching lah gitu ya. Nah, berarti kita harusnya memberikan pembelajaran yang seperti apa. Ya, itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Harapannya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya, kita dapat sama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal ya, sudah kita kenal dengan baik. Dimensinya ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, dan diharapkan hal ini tumbuh ya, keenam hal ini bisa tumbuh dan berkembang di dalam pendidikan di sekolah, dan hal tersebut harus berdasarkan dari motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang timbul bukan karena guru, tapi murid sendiri yang harus memiliki motivasi yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada teori kontrol dan kaitannya dengan disiplin positif. Nah, ini yang akan menjadi inti pembahasan kita ya Bapak Ibu. Kalau tadi pembelajaran paradigma baru mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Pak Pengawas ya. Dulu kalau tidak salah itu pernah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan coba bahas teori kontrol dan kaitannya dengan disiplin positif. Nah, sebelum kita membahas tentang teori kontrol Bapak Ibu, kita akan coba bahas dulu nih teori stimulus respon. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah kuliah di jurusan pendidikan itu sudah tidak asing lagi ya dengan teori stimulus respon, atau dulu ketika kita kuliah kita lebih mengenalnya dengan teori behavioristik ya. Nah, di teori stimulus kontrol di situ dikatakan bahwa setiap tindakan atau reaksi individu adalah hasil daripada pengaruh rangsangan eksternal yang diterima oleh indera individu tersebut. Ya, jadi dalam teori stimulus respon bahwa individu itu ya adalah hasil dari pengaruh rangsangan eksternal. Artinya rangsangan yang berasal dari luar, bukan berasal dari dalam dirinya. Nah, itu adalah teori stimulus respon yang akan kita coba rubah menjadi teori kontrol. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi teori stimulus respon mungkin pernah digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi di era pendidikan sebelum Merdeka Belajar atau sebelum kurikulum Merdeka diberlakukan. Ya. Sehingga pada kurikulum Merdeka, teori stimulus respon atau teori behavioristik ini itu sudah tidak relevan untuk digunakan. Meskipun pada saat ini di sekolah kita atau di sekolah yang lain pun itu masih saja ada yang menggunakan teori stimulus respon. Tetapi harapannya beberapa waktu yang akan datang mungkin kita harus mulai berpindah dari teori stimulus respon kepada teori kontrol yang menjadi harapan kita semua, Bapak Ibu. Nah, kalau memang belum memahami secara seutuhnya tentang teori stimulus respon, nah di sini kita akan mencoba melakukan kegiatan, Bapak Ibu. Di sini kita akan mencoba melakukan kegiatan, ada instruksi di situ. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, tugas Anda, jadi tugas Bapak Ibu yang duduknya kebetulan berdua ya, silahkan untuk satu orang saja mengepalkan tangan. Ya, silahkan Bapak Ibu boleh diikuti ya. Kepalkan tangan, bahwa di dalam kepalan tangan tersebut bayangkan ada sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Apapun itu, silahkan kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Kalau sudah, perintah berikutnya, silahkan rekan yang ada di sebelahnya
Jadi yang mengepalkannya hanya satu orang saja ya, Bu Nita. Mau Bu Nita atau Bu Anggi yang mengepalkannya? Bu Nita, ya. Bu Nita mencoba mengepalkan tangan, boleh ya. Jadi rekannya atau rekan di sebelahnya di situ mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Boleh dengan cara apapun, katanya di situ ya. Boleh dengan cara apapun. Apakah dengan cara membujuk, atau dengan menghardik, atau dengan menggoda, bahkan dengan menawari uang, ya, agar seseorang yang mengepalkan tangan tersebut mau nih membuka kepalan tangannya. Ingat, di dalam kepalan tangan ada sesuatu yang sangat berharga. Coba, kita akan coba praktekkan coba. Ya, coba Bu Anggi silahkan buka tangan Bu Nita. Askia, coba Bu Askia silahkan buka tangannya Bu Agnia. Bu Nita silahkan coba. Bu Vera, ya. Pak Sidik boleh dicoba? Boleh dicoba, ya. Boleh dengan cara apapun, boleh membujuk, merayu, menggelitik, ngereket-nek misalkan. Ya. Ingat ya, dalam kepalangan ya berhasil dibuka. Oke. Iya, sudah ya, selesai permainannya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Kira-kira apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan dengan bujukan, godaan atau paksaan? Iya, berhasil dibuka atau tidak barusan? Saya tanya ke Bu Nita nih. Bu Nita, tadi kepalan tangannya berhasil dibuka oleh Bu Anggi atau tidak? Berhasil. Dengan cara apa Bu Anggi berhasil membuka kepalan tangan? Oke, dengan bujukan sehingga Bu Nita mau membukakan tangannya ya, kepalan tangannya. Padahal di dalam kepalan tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Ibu Nita. Kemudian saya tanya ke Pak Sidik, tadi siapa Pak Eri? Pak Eri tadi membuka atau tidak kepalan tangan? Membuka. Dengan cara apa Pak Sidik membuka kepalan tangan? Apakah dengan memaksa, menghardik, mengancam? Oke, Pak Sidik dengan cara mengancam berhasil membuka tangan Pak Eri. Padahal Pak Eri sadar ya, dalam kepalan tangan tersebut terdapat sesuatu yang sangat berharga. Bu Nita pada akhirnya terbuka atau masih bertahan dengan menutup tangan? Terbuka ya. Dengan cara apa Bu Vera membuka kepalan tangan? Dibujuk dan dikasih uang. Ya. Oke, Bapak Ibu. Itulah ya dinamika. Nah, supaya kita lebih paham ya tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, ataukah Bapak Ibu bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Dan mengapa? Alasannya sudah tadi dijelaskan ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Apakah yang mencoba membuka atau yang mengepalkan tangan? Ya, itu Bapak Ibu ya. Yang sebetulnya memiliki kontrol adalah yang mengepalkan tangan. Artinya, ketika teman yang mencoba membukakan tangan itu pun berhasil membukakan tangan, itu sebetulnya bukan kehendak yang membujuk, bukan kehendak yang memerintah, tapi atas dasar diri saja, karena memang inginnya dibuka ya dibuka saja. Meskipun ada orang yang mencoba mengontrol kita ya, tapi sebetulnya pada hakikatnya bukan orang tersebut yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol diri sendiri untuk membuka tangan. Meskipun ada apa ya, ada hal-hal yang kayak membujuk ya, kemudian mengancam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kekeh, kita tidak ingin membukakan tangan, ya berarti kita bisa sebetulnya tidak akan dibuka. Tapi karena kitanya yang ingin membuka, ya berarti dibuka. Jadi sebetulnya yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri, yang memiliki kontrol atas diri kita, ya diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan orang lain. Nah, sekarang kita akan bayangkan atau kita akan kaitkan dengan murid di sekolah kita nih. Kira-kira Bapak Ibu, ketika murid kita paksa, nah ini ya nyambungnya ke situ tuh. Ketika murid kita paksa untuk melakukan sesuatu hal,
kira-kira akan berdampak efektif atau tidak? Mungkin untuk satu waktu itu bisa saja Bapak Ibu efektifnya. Tapi ketika jangka panjang, betul, ketika jangka panjang, ini tidak akan mengajarkan mandiri terhadap murid. Murid akan menjadi ketergantungan dengan perintah kita. Artinya ketika kita tidak ada di situ, ya berarti murid akan merasa ketergantungan. Nah itu ya, itu yang disebut dengan teori kontrol. Jadi intinya perbedaan antara teori kontrol dan teori stimulus respon. Kalau teori kontrol berasal dari diri, motivasi ya, motivasi dalam diri. Kemudian kalau teori stimulus respon itu berasal dari ekstrinsik atau luar. Nah itu perbedaannya. Nah di sini ada Dr. William Glasser di situ mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nah teori kontrol ini berasal dari paradigma kognitif yang mengusulkan bahwa meskipun dunia luar mempengaruhi kita adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Nah itu yang harus ditekankan terhadap murid kita, Bapak Ibu. Ya, lingkungan di sekitar kita hanya menyediakan input. Hal tersebut ditafsirkan sebagai reaksi dengan cara tertentu sesuai dengan pilihan yang diambil. Dengan demikian, teori kontrol mengasumsikan bahwa kita mampu mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri serta mampu mempengaruhi emosi dan psikologi kita. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada miskonsepsi makna kontrol yang sering diyakini. Jadi miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman konsep. Kita sudah sering meyakini konsep-konsep ini, tapi sebetulnya konsep ini adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman kontrol. Guru dapat mengontrol murid, itu adalah ilusi ya. Nah, makanya di sini tuliskan ilusi guru dapat mengontrol murid. Padahal faktanya guru tidak dapat mengontrol murid. Terus siapa yang akan mengontrol murid? Murid itu sendiri menurut teori kontrol yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian ilusi, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal memang itu hanya ilusi ya. Jadi penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat ternyata Bapak Ibu ya terhadap murid kita. Dan itu hanya ilusi. Faktanya tidak semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Ya mungkin untuk satu atau dua orang murid itu bisa saja ketika kita berikan penguatan positif itu bisa saja mereka menerima. Tapi kalau dalam satu kelas ada 30 atau 40 murid yang yang menerimanya hanya 10 orang, apakah itu yang dikatakan efektif? Bukan ya. Kalau yang dikatakan efektif itu ya berarti harus menyeluruh. Artinya ketika ada 30 murid ya berarti kesemuanya harus menerima ya penguatan positif. Karena faktanya memang di kita ketika diberikan penguatan positif mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menerima Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Nah ini pun merupakan ilusi. Ya, betul kritik akan membuatkan karakter, tetapi hanya kepada orang-orang yang mampu menerima kritik. Tetapi kepada orang yang memiliki karakter anti kritik, mereka malah akan cenderung frustasi dan emosi ketika kita kritik. Ya, nah murid pun sama ya, ada yang mempunyai karakter anti kritik. Ya, ketika kita kritik, ya berarti efeknya akan seperti apa ya, atau dampaknya akan seperti apa. Nah berikutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi, ini miskonsepsi, kesalahpahaman konsep. Bahwa kita sebagai orang dewasa itu tidak memiliki hak apapun untuk memaksa kepada orang yang lebih muda. Ya, nah itu miskonsepsinya. Ya berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua pernyataan nih yang sesuai dengan teori kontrol. Ada dua pernyataan, yang pertama adalah teori stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Nah, dari kedua pernyataan ini yang akan saya minta, manakah yang termasuk atau manakah yang sesuai dengan teori kontrol? Apakah kebutuhan kita sama atau kebutuhan kita berbeda? Coba. Yang mana yang merupakan atau manakah yang sesuai dengan teori kontrol?
Apa kita harus memaksakan bahwa kebutuhan kita itu harus sama? Atau benar sih kita paham bahwa kebutuhan kita itu berbeda? Manakah yang sesuai dengan teori kontrol? Kira-kira Bu Siti Ayuni yang mana? Kebutuhan kita berbeda. Coba kita lihat jawaban. Yang sesuai dengan teori kontrol adalah ya betul. Kebutuhan kita berbeda. Boleh memberikan tepuk tangan supaya lebih semangat ya. Luar biasa. Ya, next berikutnya. Nih, manakah yang sesuai dengan teori kontrol? Kita melihat gambaran yang sama atau gambaran setiap orang itu berbeda? Setiap orang berbeda. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Boleh berikan tepuk tangan ya. Jadi menurut teori kontrol, gambaran setiap orang itu berbeda, tidak bisa disamakan, Bapak Ibu. Ya, gambaran setiap orang itu berbeda. Next, berikutnya. Manakah yang sesuai dengan teori kontrol? Memahami pandangan orang lain atau menyamakan pandangan? Ya, coba kita lihat. Betul ya. Luar biasa. Hebat ya. Yang sesuai dengan teori kontrol adalah memahami pandangan orang lain. Berikutnya, manakah yang sesuai dengan teori kontrol? Perilaku buruk adalah kesalahan atau semua perilaku memiliki tujuan? Ya, coba kita lihat jawabannya. Iya, betul Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi perilaku buruk adalah kesalahan. Nah, menurut teori kontrol pun perilaku buruk itu mempunyai tujuan. Ya. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Manakah yang sesuai dengan teori kontrol? Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri atau orang lain bisa mengontrol saya? Ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Luar biasa ya. Masih adakah? Oh, sudah selesai ya. Jadi, boleh berikan tepuk tangan dulu lah. Luar biasa ya. Nah, bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini kata Stephen R. Covey di situ dalam bukunya, yaitu Principle Centered Leadership di tahun 1991. Di situ mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey ya. Jadi artinya ada pergeseran seiring dengan perkembangan zaman Bapak Ibu, karena prinsip pendidikan kita kan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yaitu ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin zamannya sudah berbeda Bapak Ibu, dari teori stimulus respon yang memang efektif digunakan ketika kita sekolah dulu. Nah, apakah masih efektif ketika zaman sekarang digunakan? Tentu tidak ya, karena memang zamannya pun sudah bergeser. Betul Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah stimulus respon melawan teori kontrol ya. Di stimulus respon tadi kita sudah sedikit bahas bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun yang buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol ternyata ada yang lebih yang lebih manjur ya. Kolaborasi adalah konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau dulu di stimulus respon, ketika ada yang menang pasti ada yang kalah. Ketika ada yang menang harus ada yang kalah. Ternyata di teori kontrol di situ berpikirnya menang-menang, atau yang lebih kita pahami adalah win-win solution ya. Jadi ketika orang lain menang ya kita pun harus menang gitu ya di teori kontrol. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Ada kata disiplin ya. Nah, kaitannya dengan disiplin positif, ada kata disiplin. Apa sih sebetulnya yang
ada di pikiran Bapak Ibu ketika muncul kata disiplin, mungkin samalah dengan pikiran saya ya. Ketika muncul kata disiplin adalah peraturan, tata tertib, patuh, paksa, dan lain-lain ya. Padahal ada kata disiplin, ada arti disiplin yang paling bermakna yang muncul atau yang dikemukakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah ini Bapak Ibu ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu tanpa terperintah orang lain. Jadi ketika kita disiplin tapi kita masih tergantung terhadap perintah orang lain, ya artinya itu bukan makna disiplin yang sebenarnya. Benar sih kita disiplin, tapi ketika ada yang memantau saja. Ketika tidak ada yang memantau, itu kita bisa jadi tidak disiplin ya. Jadi ketika kita disiplin kemudian dipantau oleh orang lain, ya mungkin kalau di sekolah lah dipantau oleh kepala sekolah mungkin ya, gara-gara ada kepala sekolah jadi kita terdisiplin. Nah itu disebutnya bukan disiplin makna yang sebenarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu tanpa terperintah orang lain ya. Jadi disiplinnya itu harus muncul dalam diri ya, bukan dari eksternal ya, artinya bukan dari orang lain lah ya. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif di situ merupakan suatu cara penerapan disiplin positif ya, yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan murid-murid di sekolah kita Bapak Ibu mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri. Beriman itu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu bukan karena guru mengajarkan, tapi adalah kewajiban saya ya. Kemudian mandiri itu seperti apalah ya, jadi harusnya murid mandiri itu berasal dari dalam diri. Intinya motivasi yang harus muncul dalam diri murid itu adalah motivasi yang muncul dalam diri murid itu sendiri, bukan karena atas dorongan yang diberikan oleh guru. Guru itu hanya menuntut. Nah Bapak Ibu, tugas guru yaitu membantu murid mewujudkan disiplin positif dalam dirinya. Kira-kira apakah mampu Bapak Ibu kita membantu murid untuk mewujudkan disiplin positif? Mampu lah ya, insya Allah kita mampu, meskipun memang sulit ya dan memerlukan proses tentunya ya, tapi kita akan coba. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, salah satu caranya Bapak Ibu untuk mewujudkan disiplin positif itu, salah satu caranya adalah dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah atau tidak? Jadi, nah di sini dijelaskan ya. Jadi realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Tadi yang tadi mah ilusi, nah ini adalah realitasnya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah realitas tentang teori kontrol yang melawan teori stimulus respon atau teori behavioristik ya. Nah, pada teori kontrol kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, contohlah misalkan ada murid yang memalak temannya. Nah, apakah kita sebagai guru tiba-tiba menjudge atau tiba-tiba menganggap bahwa murid tersebut melakukan pelanggaran dan harus dihukum seberat-beratnya tanpa kita melihat ya, menganalisis latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut apa. Siapa tahu Bapak Ibu murid tersebut memalak temannya karena murid tersebut lapar ya. Di kita mungkin banyak latar belakang dengan keluarga yang berbeda lah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini harus saya bahas. Ada yang mungkin latar belakang keluarganya mampu, sehingga sebelum berangkat ke sekolah mereka sarapan dengan menu yang mewah lah. Apapun ya, dengan menu yang mewah. Ada murid yang latar belakang keluarganya mohon maaf nih, tidak mampu Bapak Ibu. Jangankan untuk sarapan dengan yang mewah,
yang sederhana pun bahkan ada yang tidak sarapan sama sekali karena di rumahnya tidak ada nasi misalkan, ya. Sehingga ketika datang ke sekolah dia merasa lapar, dia merasa tidak tahu harus melakukan cara seperti apa. Nah, sehingga emosinya mungkin timbul ya pada saat dirinya merasa lapar, sehingga meminta uang ke temannya untuk membeli makanan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Nah, ini nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup kenapa ada di tengah? Karena ini menjadi hal yang pokok ya. Hal yang pokok ini menyangkut fisik. Sementara kebutuhan yang lain itu menyangkut psikis. Bertahan hidup itu adalah hal yang sangat vital lah ya. Jadi ketika murid merasa lapar, ya mungkin konsentrasi mereka atau emosional mereka akan sedikit terganggu. Kita tanyakanlah, ya apa sih latar belakang Malak itu? Ya mungkin karena lapar. Mungkin sedikit banyaknya kita akan membantu menyelesaikan permasalahan ketika memang latar belakangnya seperti itu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya. Apakah murid mempunyai kebutuhan dasar tersebut? Jelas ya, karena murid pun adalah manusia ya. Manusia. Semua murid pasti memiliki kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, Bapak Ibu, ketika 5 kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka besar kemungkinan mereka akan tumbuh dan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika kelima kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengalami emosi negatif atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, pemahaman tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini akan membantu kita untuk mewujudkan teknik-teknik penumbuhan disiplin positif pada murid di sekolah. Caranya bagaimana? Nah, kita nyambung ke materi berikutnya. Caranya dengan motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 4 cara ya untuk menumbuhkan disiplin positif. Kaitannya kalau kita di sekolah berarti untuk murid-murid kita ya. Menumbuhkan disiplin positif yang pertama bisa menumbuhkan motivasi. Yang kedua dengan cara memberikan hukuman. Yang ketiga dengan memberlakukan konsekuensi. Yang keempat dengan melakukan restitusi. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu, manakah yang kira-kira paling ideal diterapkan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid di sekolah? Dari keempat cara ini kira-kira manakah yang paling ideal? Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, yang paling ideal yang mana? Apakah motivasi, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Motivasi. Oke, mungkin ada satu yang mungkin Bapak Ibu agak sedikit kurang mengenal ya, ada restitusi. Ini baru mendengar, Pak, abdi mah nembe ngadangu Pak restitusi. Ya, nanti kita akan coba jelaskan sama-sama ya Bapak Ibu, atau saya akan coba jelaskan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah motivasi menurut Diane Goshen dalam bukunya yang terbit di tahun 1998. Ada 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari hukuman. Ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya tuh adalah untuk menghindari hukuman. Contoh nih, ada murid ketika saya tanya, apa sih motivasi kamu datang ke sekolah? Pak, motivasi saya datang ke sekolah itu karena memang kalau tidak sekolah, saya akan dimarahin oleh orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, ketika tidak ada orang tua yang memarahi murid, apakah murid tersebut akan tetap datang ke sekolah? Tidak. Itu adalah motivasi eksternal, paling rendah ya. Paling rendah tuh. Jadi ketika ya kita kaitkanlah dengan posisi kita sebagai guru Bapak Ibu. Apa sih motivasi kita datang ke sekolah tepat waktu? Ya karena lamun keberangan mah ketika kesiangan ya berarti takut kena tegur tuh oleh kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Apa sih motivasi kita datang ke kelas tepat waktu misalkan ya? Setelah jam istirahat atau ketika masuk pada jam pertama, ya itu tadi motivasinya adalah untuk
menghindari hukuman yang diberikan oleh kepala sekolah. Itu adalah motivasi paling rendah ternyata Bapak Ibu. Luar biasa ya. Selama ini mungkin ini adalah tamparan juga buat saya, karena selama ini saya pun memiliki motivasi seperti itu. Jadi datang pagi-pagi ke sekolah itu bukan karena apa-apa, bukan karena sadar, tapi karena takut dihukum, sehingga datang pagi-pagi ke sekolah tepat waktu masuk ke kelas ya. Itu adalah motivasi paling rendah. Nah, di atasnya, satu tingkat di atasnya ada motivasi untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ketika kita tanya murid kita, kenapa sih kamu rajin belajarnya? Ya karena Pak, kalau saya rajin, nanti saya akan ketika ranking pertama atau ketika mendapatkan ranking 1, saya akan diberikan hadiah oleh orang tua. Kenapa sih Bapak Ibu rajin? Ya karena ketika saya rajin, saya akan mendapat penghargaan dari kepala sekolah sebagai guru teladan. Nah, itu sebetulnya bukan motivasi yang terbaik Bapak Ibu. Itu satu tingkat di atas motivasi yang paling rendah. Ya. Nah, kedua motivasi itu berasal dari eksternal, berasal dari luar. Ya. Kalau tadi karena ada hukuman, bayangkan ketika tidak ada hukuman ya kita tidak akan melakukan apa yang seharusnya. Yang kedua, karena ada hadiah atau penghargaan. Bayangkan ketika tidak ada penghargaan atau hadiah, kita tidak akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, yang paling baik itu Bapak Ibu, yang ketiga, menghargai diri dan nilai kebajikan yang diyakini. Mungkin ada beberapa orang murid di kelas atau di sekolah kita ya, yang sudah mempunyai motivasi yang ketiga ini nih. Apa sih motivasi kamu datang ke sekolah? Motivasi kamu belajar? Ya karena saya menghargai diri saya sendiri Pak. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Ya, sehingga cara-cara yang saya lakukan adalah datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan disiplin dan sebagainya. Itu adalah motivasi yang paling baik. Dan itu adalah motivasi yang berasal dari internal, berasal dari diri sendiri. Dan ini akan bersifat permanen Bapak Ibu. Permanen, sifatnya permanen selamanya. Murid yang sudah memiliki motivasi ini itu akan tetap memiliki motivasi ini, tidak tergantung oleh faktor eksternal. Mau di sekolah ini, kemudian nanti ketika melanjutkan ke sekolah yang lain pun motivasi itu akan tetap tertanam dalam diri murid tersebut. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah mengetahui 3 motivasi perilaku manusia, tugas kita adalah menuntun murid agar mereka mampu menumbuhkan motivasi intrinsik yang kuat, yang bersifat permanen, agar dapat mewujudkan disiplin positif pada diri murid. Ya, salah satu upayanya yaitu tadi dengan menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, tindakan yang diambil itu akan membuat orang menderita. Bayangkan, dampaknya adalah membuat orang menderita. Makanya di sini sengaja ya, saya pakai warna hukuman di situ merah, konsekuensi di situ putih, kemudian restitusi di situ hijau. Sebab hukuman itu sifatnya adalah negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu positif. Ya. Lantas Pak, karena hukuman itu negatif, apakah boleh diterapkan di sekolah? Boleh Bapak Ibu. Karena tidak semua permasalahan yang ada di sekolah bisa diselesaikan dengan restitusi. Tidak semua permasalahan yang ada di sekolah bisa diselesaikan dengan konsekuensi. Ya terpaksa ketika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah dengan restitusi, dengan konsekuensi, terpaksa kita harus memberikan hukuman terhadap murid. Dan itu diperbolehkan, sah. Makanya di situ merahnya tidak merah kolot lah gitu. Merahnya masih agak ada putih-putihnya di situ. Karena memang masih boleh tuh guru memberikan hukuman terhadap murid. Yang pertama adalah tindakan yang diambil itu membuat orang menderita. Ya. Kemudian konsekuensi akibat alami dari tindakan tertentu. Kemudian restitusi, tindakan memperbaiki kerusakan atau kerugian. Yang kedua, tujuannya hukuman itu untuk memberikan efek jerak atau bertujuan untuk memberikan efek jerak terhadap murid kalau di sekolah ya. Yang kedua, konsekuensi. Penerapan konsekuensi di sekolah itu adalah untuk mengajarkan tanggung jawab terhadap murid. Untuk restitusi adalah untuk memulihkan keadaan. Hukuman akan menimbulkan penderitaan. Konsekuensi kesadaran atau penyadaran. Restitusi perbaikan.
Hukuman menimbulkan rasa takut dan trauma, konsekuensi menimbulkan pemahaman dan tanggung jawab. Restitusi menimbulkan rasa ingin memperbaiki. Hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi itu mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Nah, sehingga dari ketiga konsep ini yang paling ideal untuk diterapkan di sekolah adalah tentu restitusi. Ya, selama ini kita baru mengenal ya, ternyata ada restitusi nih di sekolah itu. Ya, kita akan coba terapkan dan kita akan coba berkolaborasi ya Bapak Ibu, karena saya pun memang belum sepenuhnya menerapkan restitusi karena memang baru tahu nih gara-gara mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, jadi saya tahu ternyata ada restitusi ini di sekolah itu ya. Konsekuensi mungkin sudah mengenal dan hukuman pun tentu sudah mengenal ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini ada pernyataan kira-kira dari kalau restitusi mungkin nanti kita akan coba bahasnya di akhir ya Bapak Ibu. Kita pisahkan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada pernyataan nih. Ada pernyataan lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di kelas pada saat pelajaran agama. Nah, menurut Bapak Ibu ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat jawabannya, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, betul Bapak Ibu. Pak, kenapa hukuman? Kan suka ada guru yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan di sekolah ini kan tidak ada. Jadi hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Ya, kalau agama ya mungkin hukumannya ya jangan lari lah ya. Mungkin menghafal surat-surat pendek, nah itu kan lebih logis ya. Lebih realistis, lebih masuk akal lah, lebih ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi mah terlambat pelajaran agama, tapi kenapa kok disuruh lari di lapang? Itu memang efeknya atau lebih condong ke hukuman. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada membersihkan coretan yang ditulisnya di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi. Coba kita lihat. Ya, itulah konsekuensi. Ketika murid mencoret-coret mejanya, ya berarti konsekuensinya murid tersebut yang harus membersihkan meja tersebut. Betul ya Bapak Ibu. Itu bukan merupakan hukuman. Meskipun murid nangis dalam membersihkan meja, tapi itu adalah bukan hukuman. Itu adalah merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima karena memang mencoret-coret. Siapa suruh mencoret-coret gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, mengganti kertas tugas teman karena dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman nih? Coba kita lihat. Iya, betul Bapak Ibu. Ini adalah konsekuensi. Berikutnya, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman pada saat teman lain presentasi. Kita lihat. Iya, itu adalah bentuk hukuman Bapak Ibu. Next, berikutnya. Murid diminta bertelanjang kaki karena memakai sepatu warna putih tidak sesuai dengan aturan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi atau hukuman nih? Murid disuruh bertelanjang kaki, artinya selama berada di sekolah murid tersebut tidak memakai alas kaki lah, ya, tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Ini agak sulit ya, karena memang realitas di sekolah kita seperti itu aturannya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi atau hukuman? Ini bertelanjang kaki, Bapak. Iya. Konsekuensi atau hukuman? Ini adalah bentuk hukum. Bentuk hukuman. Ya, kenapa Pak? Karena harusnya masih bisa diupayakan. Mengapa ya? Harusnya masih bisa diupayakan. Ketika memakai sepatu warna putih, ya berarti kita usulkanlah restitusi atau konsekuensi. Konsekuensinya berarti murid tersebut harus pulang dulu membawa sepatu warna hitam atau meminta kepada sanak saudara untuk diantarkan ke sekolah sepatu warna hitamnya. Nah, itu baru konsekuensi. Ya. Tapi kalau konyong-konyong kita harus buka sepatunya, wayahna di sekolah hari ini kamu tidak memakai sepatu seharian. Itu adalah merupakan bentuk hukum.
Tapi itu tadi Bapak Ibu kembali ke mindset kita yang awal ya, bahwa hukuman itu boleh-boleh saja diterapkan di sekolah dan itu tidak menyalahi aturan Bapak Ibu. Boleh. Ketika memang di restitusi sudah tidak mempan, di konsekuensi pun sudah tidak mempan, kita boleh memperlakukan hukuman terhadap murid. Nah, berikutnya Bapak Ibu nih, mengepel lantai kelas karena menyenggol botol minuman teman. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman nih? Karena menyenggol botol minuman teman. Coba kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya ada konsekuensi. Iya. Suruh siapa menyenggol botol minuman kan, sehingga lantai menjadi basah. Ya berarti konsekuensinya murid tersebut harus mengepel lantai yang awalnya bersih mungkin harus menjadi bersih kembali ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya nih, duduk di pinggir lapangan karena mencederai teman saat bermain basket pada pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi atau hukuman? Sekali lagi saya tanya, hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat juga. Ini adalah konsekuensi. Sebab apa? Sebab pelajarannya adalah PJOK. Jadi belajarnya di lapang, mencederainya di lapang ya wayana. Ya, kamu harus duduk di pinggir lapangan karena sudah mencederai. Artinya, ketika diteruskan main, berarti disinyalir siswa tersebut akan mencederai siswa yang lain. Sehingga konsekuensinya kamu duduklah di lapang tong miluan gitu. Sebab lebih miluan, itu bisa hilangkan batur lain deh gitu. Ya, itu adalah konsekuensi. Ya. Nah, sudah ada sedikit gambarannya Bapak Ibu tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian nanti kita akan coba bahas restitusi. Nah, setelah memahami perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sebagai guru kita harus mampu memilih langkah yang paling efektif untuk kita ambil dalam menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau menyalahi nilai kebajikan. Ya. Nah, salah satunya bagaimana Bapak Ibu ketika kita akan menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi, diperlukan sebuah landasan. Salah satu landasan tersebut adalah keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas merupakan strategi untuk mewujudkan disiplin positif dengan cara mengkonstruksi nilai-nilai kebajikan ya yang disepakati dan diyakini oleh seluruh warga kelas. Sekarang ada pertanyaan, Pak, apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Nah, ini yang harus saya jawab Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berada di atas kesepakatan kelas. Nah, berarti ada di atasnya nih. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Di sini ada sifat-sifat keyakinan kelas. Bersifat abstrak, artinya keyakinan kelas itu tidak harus ditulis pun tidak apa-apa. Kalau kesepakatan kelas kan identik dengan dipampang ya Bapak Ibu, ditempel di depan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak seperti itu pun tidak apa-apa, ya. Asalkan diyakini oleh seluruh anggota kelas. Kemudian bersifat universal, kemudian positif. Nah, kaitannya dengan positif karena keyakinan kelas ini erat kaitannya dengan disiplin positif, sehingga penggunaan kalimatnya pun itu harus menggunakan kalimat positif. Di situ contohnya ada jangan malas belajar. Nah, diawali dengan jangan itu negatif, sehingga kita sebagai wali kelas harus merubahnya ke dalam bentuk kalimat positif. Rajinlah dan bersemangatlah dalam belajar. Itu contohnya Bapak Ibu. Tidak boleh berkata kasar, berkatalah dengan sopan dan santun. Itu contoh keyakinan kelas. Tentu yang berikutnya adalah berasal dari keyakinan anggota kelas tersebut, dan yang terakhir adalah diyakini oleh seluruh anggota kelas. Ya, berikutnya nih Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ketika murid sudah membuat keyakinan kelas, nah kita sebagai wali kelas itu mengklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada pakailah sepatu hitam, itu sama dengan memakai seragam rapi dan lengkap. Ya, itu adalah masuknya ke nilai kebajikan, mencintai kerapihan. Ya, ada menjaga kebersihan, penuh kasih sayang, menghormati diri sendiri dan orang lain, disiplin waktu, menjaga integritas.
Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sama-sama yakini, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, jika keyakinan koas sudah terbentuk, hal ini dapat dijadikan sebagai landasan ketika menerapkan restitusi pada murid yang menyalahi nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas ini juga harus ditinjau secara berkala. Artinya ketika murid sudah tidak meyakini nilai tersebut, ya berarti kita harus mencari nilai yang lain yang memang masih diyakini oleh murid. Jadi harus ditinjau secara berkala. Kalau kesepakatan kelas kan dibuat di awal, pokoknya harus berlaku sampai akhir. Tapi kalau keyakinan tidak, Bapak Ibu, itu sifatnya hanya berkala saja. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita harus memahami 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah tahapan paling akhir atau materi paling akhir di pertemuan kita ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan restitusi? Restitusi adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru dalam mewujudkan disiplin positif pada murid. Untuk dapat menjalankan restitusi tersebut, guru perlu memahami posisinya ketika menghadapi murid yang melakukan pelanggaran. Nah, sekarang sebelum saya bahas tentang 5 posisi kontrol, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang 5 posisi kontrol pada guru? Belum. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada yang berposisi sebagai penghukum, ada yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman, ada yang berposisi sebagai pemantau, ada yang berposisi sebagai manajer. Kira-kira kita akan coba berefleksi nih Bapak Ibu, dari 5 posisi itu kira-kira kita ada di posisi mana nih? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau bahkan kita memposisikan diri kita kepada murid itu adalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, supaya lebih memahami Bapak Ibu ya tentang 5 posisi kontrol itu, nah, di sini saya akan mencoba dibantu oleh video. Kita akan sama-sama coba tonton videonya Bapak Ibu. Tadi mananya video nantinya? Oh, ini nih. Ini adalah video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita akan mencoba berefleksi ya Bapak Ibu. Nah, sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. nih penghukum ya. Yang pertama adalah penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kelas 18 ya Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini yang kedua ya. Pembuat merasa bersalah. Ya, kita lihat perbedaannya di mana, Bapak. Ya, sama pemerannya sama. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu ya. Posisi Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang posisi teman ya, Bapak Ibu. Kita lihat perbedaannya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya mau bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu teman ya, Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya posisi pemantau ya.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, berikutnya posisi manajer ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu ya. lima Posisi sini. manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Ya, itulah Bapak Ibu video ya tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, berarti bukan hari ini, sekarang harusnya sih Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya, ada di posisi mana sebetulnya Bapak Ibu sesuai dengan kriteria ya atau hal-hal yang ada pada 5 posisi kontrol tadi. Apakah kalau penghukum tidak ada lah mungkin ya, di sekolah kita alhamdulillah sudah tidak ada guru yang memiliki posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah kira-kira ada atau tidak? Ada ya, ada. Ya gitulah ya. Ya itu tuh kalau yang dua itu Bapak Ibu, penghukum dan pembuat merasa bersalah, identitas yang akan timbul itu adalah identitas negatif. Ya, identitas gagal ya. Tapi untuk yang 3 berikutnya, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer, itu adalah identitas positif atau identitas sukses ya. Tetapi kalau teman, kekurangannya adalah murid akan merasa ketergantungan kepada satu orang guru saja yang mereka anggap sebagai teman. Tetapi yang mereka anggap sebagai bukan teman, nah, mereka akan bersikap berbeda. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau dan manajer, mungkin antara 2 itulah ya. Teman, pemantau dan manajer, mungkin kita di antara ketiga itu. Ya, mudah-mudahan idealnya kita harusnya sebagai manajer. Mudah-mudahan dengan pembelajaran nanti kita akan coba berkolaborasi Bapak Ibu untuk mencapai posisi manajer ya. Untuk mencapai posisi manajer sebagai guru di dalam proses menuntut murid ya. Nah, Bapak Ibu, setelah menonton video barusan 5 posisi kontrol guru ya, guru diharapkan mampu merefleksikan diri di mana posisi kontrol saat ini serta menerapkan posisi kontrol yang paling ideal. Kalau Bapak Ibu sudah merefleksikan, saya ada di posisi mana nih? Berarti saya harus mempunyai harapan atau keinginan untuk mencapai posisi ideal, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, posisi kontrol inilah yang menjadi panduan dalam menjalankan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan atau materi yang paling akhir ya tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah mengenal kata restitusi ya. Di sini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, di dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 ya. Dalam tahapan atau dalam semua sisi yang ada dalam segitiga. Yang pertama ada tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Indikatornya kita ketika ada orang atau ada anak atau ada murid ya yang melakukan pelanggaran, kita jangan kita jangan ngegas duluan lah ya istilahnya. Kita stabilkan dulu identitasnya supaya murid tidak merasa bahwa dia itu adalah orang yang paling bersalah di dunia. Ya, kadang kalau belum apa-apa kita sudah ngegas duluan, kita maki-maki duluan gitu ya, ngata-ngatain duluan. Nah, bagaimana murid mau mengemukakan kesalahannya ya, bahkan sebelum murid mengatakan kesalahannya pun kita sudah menyalahkannya duluan, Bapak Ibu. Nah, makanya cara yang paling ampuh, kita akan stabilkan dulu identitasnya dengan cara ini nih salah satu indikatornya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kalau kamu tuh salah, ya Pak, saya salah. Tenang ya, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Atau kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Ada sebelum kamu banyak orang yang pernah melakukan itu. Nah, sehingga murid akan merasa identitasnya stabil. Meskipun dia merasa bahwa dirinya salah, tapi dia akan terbuka terhadap kesalahan yang dia berbuat. Artinya tidak akan ditutupi kesalahannya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu tuh habis malak ya? Coba kemukakan alasan kamu. Apa sih alasan kamu? Kenapa kamu malak? Pasti murid akan terbuka ya. Setelah kita stabilkan dulu identitasnya tentunya ya. Kemudian setelah validasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita sangkut pautkan dengan keyakinan kelas yang kita buat atau dengan tata tertib yang kita buat. Kalau di sekolah mungkin kita ya di sini ada tata tertib. Kira-kira tata tertib yang mana sih yang
kamu langgar, misalkan ya, kamu melanggar tata tertib yang mana sih? Itu kan akan lebih enak Bapak Ibu penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Atau keyakinan kelas apa sih yang pernah kita sepakati dan hari ini kamu langgar? Kemudian kira-kira ya posisi manajer kan seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika jawaban murid, dari jawaban murid kita kejar. Tadi kayak Naren itu kan, kira-kira cara apa sih yang bisa membuat kamu agar tidak terlambat bangun, menyetel alarm? Kira-kira siapa yang akan menyetel alarm, yang akan mengingatkan menyetel alarm? Ada kakaknya, ada ibunya. Dari jawaban anak kita kejar sampai dia mentok, tidak bisa menjawab lagi, dan itu akan menjadi keyakinan dirinya ya. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi tahapan posisi manajer yang tadi sudah diperankan itu sudah menerapkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan keyakinan tersebut berasal dari hati, dari dalam diri murid sendiri, bukan keyakinan guru. Tadi gurunya hanya sekedar bertanya, hanya sekedar menguatkan saja. Tetapi yang paling keren itu adalah keyakinan yang berasal dalam diri Naren sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah, kemudian sesuai dengan teori kontrol, langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu, bahwa menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, di situ sesuai dengan teori kontrol, yaitu semua perilaku itu memiliki alasan. Baik itu perilaku yang baik, kalau yang baik itu jelas ya ada alasannya. Tapi kalau yang perilaku buruk pun kita tidak menjudge bahwa itu adalah perilaku buruk yang ditimbulkan oleh murid. Siapa tahu di situ murid masih ingin memenuhi kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi di lingkungan keluarganya. Makanya di situ validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Semua, ya baik murid maupun guru, itu semuanya memiliki motivasi intrinsik. Nah, terakhir Bapak Ibu, menstabilkan identitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan tersebut menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku murid adalah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga guru akan berpikir untuk bergeser dari stimulus respon ya menjadi teori kontrol, sehingga lebih mengenali kebutuhan murid. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu di tahap pertama, ya, di tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah kedua, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan berdasarkan keinginan sendiri. Apakah sudah habis Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Itu adalah slide terakhir dari presentasi saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengikuti diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan motivasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu bukan berasal dari motivasi yang pertama dan yang kedua ya. Mudah-mudahan yang ketiga ya. Nah, itu Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Terima kasih ya. Mohon maaf ini saya presentasinya tidak interaktif ya, karena memang diburu waktu, kemudian diburu dengan fasilitas yang saya punya juga, takutnya HP-nya keburu error dan lain sebagainya. Makanya tidak banyak proses interaktif yang saya berikan terhadap Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan kehadirannya dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi hal yang bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan di sekolah.
Sekali lagi saya terima kasih ya, kemudian mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan dari penyampaian yang saya sampaikan selama kurang lebih setengah jam tadi, lebih 1 jam tadi. Mudah-mudahan ini adalah dapat bermanfaat lah untuk kehidupan kita ya. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bapak Ibu, terima kasih.